Selamat bergabung bersama Sukses Karirku. Pada bagian parenting ini akan membahas seputar remaja. Semoga setiap topik yang dibahas dapat memberikan inspirasi dan solusi buat kita sebagai orang tua. Mari kita mulai. Digital Boom Style. Apa itu gaya hidup digital? Gaya hidup digital mencakup penggabungan teknologi digital dan platform online ke dalam rutinitas kita sehari-hari. Di dunia sekarang ini, banyak orang mengandalkan alat digital karena kebutuhan atau untuk meningkatkan gaya hidup mereka. Namun, ada berbagai aspek yang berkontribusi terhadap cara hidup digital ini. Salah satu ketergantungan utama kita adalah keterikatan kita pada ponsel pintar, karena kita merasa tidak lengkap tanpanya. Kehilangan atau kelupaan ponsel pintar bisa membuat kita merasa kehilangan sebagian besar diri kita. Lucu sekali bukan? Mari kita lihat lebih dekat komponen penting yang menentukan gaya hidup digital. 1. Perangkat yang terhubung, ponsel pintar, tablet, jam tangan pintar, dan perangkat yang dapat dikenakan lainnya. Perangkat rumah pintar seperti termostat, lampu, dan sistem keamanan. 2. Komunikasi daring, platform media sosial seperti Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, dan lainnya. Aplikasi perpesanan instan dan panggilan video seperti WhatsApp, Telegram, Line, dan lainnya. 3. Hiburan digital, layanan streaming film, acara TV, dan musik seperti Netflix dan lainnya. Berbagai jenis game online yang menarik. E-book dan majalah digital dengan perkembangan berkelanjutan. 4. Perdagangan elektronik, belanja online barang dan jasa dengan berbagai aplikasi e-commerce membuat belanja online nyaman dan menawarkan banyak diskon. Metode pembayaran digital dan dompet seluler. 5. Komputasi awan, cloud, penyimpanan cloud untuk file dan foto, alat produktivitas berbasis cloud. 6. Internet of Things, IoT, peralatan dan perangkat yang terhubung, teknologi kota pintar. 7. Kesehatan digital, aplikasi dan perangkat pelacakan kebugaran, telemedicine dan konsultasi kesehatan online. 8. Pendidikan daring, platform e-learning dan kursus online, ruang kelas virtual dan webinar. 9. Pekerjaan jarak jauh, teknologi bekerja dari rumah, alat kolaborasi virtual, ada Zoom dan Meet. 10. Konsumsi media digital, aplikasi berita dan publikasi online, podcast dan radio digital. 11. Pengelolaan data pribadi, pengelola kata sandi, identitas digital dan alat keamanan. 12. Integrasi kecerdasan buatan, asisten AI, seperti Siri, Alexa, atau Google Assistant, rekomendasi bertenaga AI dalam aplikasi dan layanan. 13. Perbankan dan keuangan digital, aplikasi perbankan online, buka rekening bank sekarang tinggal klik, alat investasi dan penganggaran. 14. Transportasi, aplikasi ride sharing, ada aplikasi Gojek, aplikasi Grab, di aplikasi Drive, aplikasi navigasi dan lalu lintas, cukup periksa dari Google Maps, ada juga mobil pintar seperti mobil listrik dari Tesla dan lain-lain. 15. Keberlanjutan, aplikasi untuk melacak jejak karbon, sistem manajemen energi yang cerdas. Menjalani gaya hidup digital menghadirkan kenyamanan dan koneksi, namun penting untuk menemukan keseimbangan yang sehat dan tetap memperhatikan masalah seperti privasi, waktu pemakaian perangkat, dan pentingnya istirahat. Seberapa besar kita menerima teknologi bergantung pada pilihan pribadi, akses teknologi, dan pengaruh budaya kita. Dampak gaya hidup digital terhadap kehidupan. Menjalani gaya hidup digital, yang sangat bergantung pada perangkat digital, teknologi, dan platform online, memiliki kelebihan dan kekurangan. Mari kita lihat lebih dekat manfaat dan kerugiannya untuk membantu Anda menjalani gaya hidup ini secara efektif. Dampak positif. 1. Tetap terhubung. Di era digital ini, kita dapat tetap terhubung dengan orang-orang yang kita cintai, tidak peduli seberapa jauh jarak kita. Media sosial, aplikasi perpesanan, dan panggilan video mendekatkan kita dan menjembatani kesenjangan geografis di antara kita. 2. Pengetahuan di ujung jari Anda. Internet adalah gudang informasi. Ini memberi kita perpustakaan pengetahuan yang luas, sumber daya pendidikan, dan pembaruan berita real-time. Hanya dengan beberapa klik, kita dapat memberdayakan diri kita dengan pembelajaran dan eksplorasi berkelanjutan. 3. Tingkatkan produktivitas Anda. Teknologi menawarkan berbagai alat untuk meningkatkan produktivitas kita. Dari aplikasi manajemen proyek hingga platform komunikasi, alat digital menyederhanakan tugas dan alur kerja kita,
membuat hidup kita lebih mudah dan efisien. 4. Hiburan tanpa akhir. Kehidupan digital memberi kita dunia pilihan hiburan. Baik itu layanan streaming, game online, atau platform media sosial, ada banyak cara untuk bersantai dan melepas penat di dunia digital. 5. Pasar global. Internet telah mengubah cara kita berbisnis. Belanja online telah memberikan kemudahan dalam mengakses beragam produk dan layanan. Terlebih lagi, platform e-commerce telah membuka peluang bisnis dalam skala global, menghubungkan pembeli dan penjual dari seluruh penjuru dunia. 6. Menikmati kemudahan tambahan dengan alat digital. Perbankan online, pembayaran seluler, dan layanan pesan antar makanan hadir untuk membuat hidup Anda lebih mudah dan menghemat waktu Anda dalam tugas sehari-hari. Dampak negatif. 1. Waktu menatap layar yang berlebihan dapat menyebabkan kecanduan, memengaruhi tidur, aktivitas fisik, dan interaksi sosial. Penting untuk menemukan keseimbangan yang sehat. 2. Media sosial dapat menyatukan orang-orang, namun juga dapat membuat kita merasa terisolasi dan tidak mampu ketika kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Banyak sekali kondisi yang berakibat buruk pada psikologis pengguna sosial media ini, bahkan lebih dari 999 gejala psikologis yang bisa diderita penggunanya. Nanti di bagian terpisah kita akan bahas mengenai dampak sosial media pada remaja ataupun pada kita sebagai orang dewasa. 3. Dunia digital menimbulkan ancaman keamanan siber seperti peretasan dan pencurian identitas. Sangat penting untuk mempraktikkan kebiasaan online yang aman. 4. Menavigasi informasi online bisa jadi rumit karena adanya berita palsu dan konten yang bias. Keterampilan berpikir kritis dan verifikasi informasi adalah kuncinya. 5. Kesenjangan digital memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi akibat ketimpangan akses terhadap teknologi. Menjembatani kesenjangan ini sangatlah penting. 6. Penggunaan media sosial yang berlebihan dapat berdampak pada kesehatan mental, menyebabkan kecemasan dan depresi. Memprioritaskan kesejahteraan mental sangatlah penting. Ingat banyak penyakit psikologis yang timbul dari sosial media ini. Mengelola gaya hidup digital yang seimbang. Menjaga keseimbangan yang sehat antara kehidupan digital dan kesejahteraan kita sangatlah penting. Berikut beberapa tips untuk membantu Anda mencapainya. 1. Tetapkan batasan. Penting untuk menetapkan batasan waktu bermain gadget untuk diri Anda dan keluarga, terutama untuk anak-anak. Ini akan membantu menciptakan keseimbangan yang sehat antara aktivitas online dan offline. 2. Lakukan detoksifikasi digital. Beristirahat dari perangkat secara teratur sangat penting untuk memprioritaskan aktivitas offline dan kesehatan mental. Gunakan waktu ini untuk melakukan hobi, menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, atau sekadar bersantai tanpa gangguan digital. 3. Mempromosikan literasi digital, mendidik diri sendiri dan orang lain tentang literasi digital, keterampilan berpikir kritis, dan perilaku etis online adalah kuncinya. Hal ini akan memungkinkan Anda menavigasi dunia digital secara bertanggung jawab dan membuat pilihan yang tepat. 4. Meningkatkan keamanan, menerapkan kata sandi yang kuat, autentikasi 2 faktor, dan pengaturan privasi sangat penting untuk melindungi data pribadi Anda. Mengambil langkah-langkah keamanan ini akan memberi Anda ketenangan pikiran saat menggunakan teknologi digital. Dengan menerapkan tips ini secara sadar, Anda dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara keunggulan teknologi digital dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. Dampak gaya hidup digital pada remaja. Dengan menerapkan tips ini secara sadar, Anda dapat mencapai keseimbangan yang sehat antara keunggulan teknologi digital dan kesejahteraan Anda secara keseluruhan. 1. Masalah media sosial dan kesehatan mental. Meningkatnya tingkat kecemasan dan depresi, menurunnya harga diri karena membandingkan diri sendiri dengan orang lain, takut ketinggalan tren yang ada di sosial media atau FOMO, penindasan dunia maya dan pelecehan online, menjadi prestise atau gengsi jika tidak menggunakan alat digital atau dengan brand tertentu. 2. Gangguan pola tidur. Paparan cahaya biru mengganggu tidur, menggunakan perangkat pada larut malam menyebabkan kurang tidur. 3. Penurunan aktivitas fisik. Perilaku menetap yang disebabkan oleh waktu layar yang berlebihan, potensi penambahan berat badan dan masalah kesehatan. 4. Dampak terhadap rentang perhatian dan perkembangan kognitif. Rentang perhatian ya sedikit, tantangan dengan membaca mendalam dan berpikir kritis, kebiasaan multitasking mempengaruhi fokus.
5. Keterampilan sosial, interaksi tatap muka yang terbatas, penafsirkan bahasa tubuh secara langsung atau tatap muka, potensi perasaan kesepian. 6. Prestasi akademik, interupsi berdampak pada tugas sekolah dan tugas, mengurangi keterlibatan dengan materi tertulis yang panjang. 7. Risiko privasi dan keamanan, berbagi terlalu banyak data pribadi, kerentanan terhadap predator online, potensi pencurian identitas. 8. Kecanduan digital, penggunaan gadget dan platform sosial secara berlebihan, mengalami gejala penarikan diri tanpa akses teknologi. 9. Paparan konten yang tidak pantas, melihat materi kurang pantas atau ekstrim, ekspektasi citra tubuh yang tidak sehat. 10. Masalah manajemen waktu, menunda tugas dan kurang keterampilan mengatur waktu, mengabaikan kewajiban kehidupan nyata. 11. Kekhawatiran terhadap kesejahteraan fisik, mata tegang dan masalah penglihatan, postur tubuh yang salah menyebabkan ketidaknyamanan pada leher dan punggung, cedera akibat stres berulang akibat penggunaan perangkat yang berlebihan, kurang kegiatan fisik akan menyebabkan kegemukan dan kondisi fisik yang tidak prima. 12. Berkurangnya kreativitas dan rendahnya toleransi terhadap kebosanan, stimulasi berlebihan menyebabkan tantangan dalam mengatur waktu luang, berkurangnya minat terhadap aktivitas kreatif dan non-digital. 13. Bahaya finansial, godaan pembelian dalam aplikasi dan kecanduan belanja online, potensi paparan fitur mirip perjudian dalam game, risiko paparan perjudian online melalui aktivitas game, kecenderungan belanja online menjadi lebih boros. 14. Pergeseran norma sosial, berkembangnya gaya dan harapan komunikasi, tekanan untuk mempertahankan kehadiran online yang kuat. Untuk mengurangi dampak negatif ini, penting bagi orang tua, guru, dan remaja untuk mendorong perilaku digital yang positif, menetapkan batasan, dan menemukan perpaduan yang sehat antara aktivitas online dan offline. Mengajarkan keterampilan digital dan melakukan percakapan jujur tentang interaksi online juga merupakan kunci dalam membimbing remaja menggunakan internet dengan cara yang aman dan bertanggung jawab. Mempertahankan rutinitas digital yang sehat. Membuat batasan, menetapkan batasan waktu pemakaian perangkat untuk diri sendiri dan orang-orang terkasih, terutama anak-anak. Unplugging, sering-seringlah beristirahat dari gadget untuk fokus pada aktivitas kehidupan nyata dan kesehatan mental. Peluang belajar, mendorong literasi digital, berpikir kritis, dan perilaku online yang bertanggung jawab. Tindakan pencegahan keamanan, menggunakan kata sandi yang aman, verifikasi 2 langkah, dan kontrol privasi untuk melindungi informasi pribadi. Menemukan keseimbangan hidup. Menemukan keseimbangan adalah kunci untuk menjaga gaya hidup digital yang sehat. Berikut beberapa tips bermanfaat untuk mencapai keseimbangan itu. 1. Tetapkan batas waktu, penting untuk menetapkan batasan waktu pemakaian perangkat dan menaatinya. Pastikan untuk menjadwalkan waktu untuk aktivitas offline seperti bersosialisasi, membaca, atau menikmati alam terbuka. 2. Berhati-hatilah dengan konten online, selalu kritis terhadap apa yang Anda lihat online. Jangan bandingkan hidup Anda dengan gambaran yang tidak realistis di media sosial. 3. Prioritaskan tidur dan aktivitas fisik. Pastikan Anda cukup tidur dan melakukan aktivitas fisik secara teratur untuk mengatasi sifat duduk diam di depan layar. 4. Pertahankan koneksi di dunia nyata, jangan biarkan koneksi digital menggantikan interaksi tatap muka dengan teman dan keluarga. Peliharalah hubungan dalam kehidupan nyata itu. 5. Lindungi privasi Anda, berhati-hatilah dengan informasi yang Anda bagikan secara online. Gunakan kata sandi yang kuat dan waspadai penipuan online dan upaya phishing. 6. Mempromosikan literasi digital, didik diri Anda dan anak-anak Anda tentang keamanan online, penggunaan teknologi yang bertanggung jawab, dan keterampilan berpikir kritis untuk menavigasi dunia digital. Ingat, penggunaan teknologi yang bertanggung jawab sangat penting untuk gaya hidup digital yang sehat. Dengan menyadari potensi kelemahannya dan mengambil tindakan proaktif, Anda dapat menikmati manfaat teknologi tanpa membiarkannya mengendalikan hidup Anda. Apa yang harus dilakukan orang tua agar anak terhindar dari gaya hidup digital booms? 1. Tetapkan pedoman yang jelas, menerapkan aturan penggunaan perangkat, seperti waktu dan area bebas layar yang ditentukan, mengembangkan kesepakatan keluarga mengenai penggunaan media. 2. Menjadi panutan yang positif, tunjukkan perilaku digital yang sehat, berpartisipasi dalam aktivitas yang tidak melibatkan layar.
3. Ajarkan tentang literasi digital, mendidik keterampilan berpikir kritis untuk menilai konten online, bicara tentang privasi online, keamanan, dan dampak jangka panjang dari kehadiran digital, menjelaskan apa saja yang boleh dan tidak boleh diakses dalam aplikasi. 4. Promosikan gaya hidup seimbang, dorong kegiatan di luar ruangan dan interaksi sosial secara langsung, mendukung hobi dan minat yang tidak melibatkan perangkat digital. 5. Menumbuhkan komunikasi terbuka, membangun lingkungan yang aman bagi remaja untuk berbagi pengalaman online mereka, tetap terlibat dalam aktivitas digital mereka dengan tetap menghormati privasi mereka. 6. Pantau dengan bijak, memanfaatkan kontrol orang tua dengan tepat, bersikap terbuka dan jujur mengenai pemantauan apapun. 7. Ajarkan manajemen waktu yang efektif, bantu mereka menemukan keseimbangan antara aktivitas online dan offline. Perkenalkan alat dan teknik produktivitas yang bermanfaat. 8. Pendukung kesejahteraan digital, melakukan percakapan tentang dampak media sosial terhadap kesehatan mental, dorong istirahat dari gawai dan media sosial. 9. Kembangkan keterampilan dunia nyata, soroti pentingnya mengembangkan keterampilan interpersonal, memotivasi keterlibatan dalam kegiatan komunitas. 10. Mengatasi penindasan maya, diskusikan cara mengidentifikasi dan menangani pelecehan online, tetapkan rencana untuk mencari bantuan jika diperlukan. 11. Menumbuhkan pemikiran kritis, mendidik tentang pentingnya pengecekan fakta dan memahami sumber-sumber yang kredibel, jelajahi taktik yang digunakan dalam manipulasi media dan periklanan. 12. Menumbuhkan inovasi, menginspirasi penggunaan teknologi untuk tujuan kreatif, bukan sekedar konsumsi pasif, memberikan dukungan untuk mempelajari keterampilan coding atau desain digital. 13. Promosikan tata krama online, menanamkan perilaku online yang bertanggung jawab dan konsep kewarganegaraan digital, soroti dampak tindakan online terhadap orang lain. 14. Tetap perbarui, tetap mengikuti tren dan platform digital saat ini, ikut serta dalam lokakarya atau baca tentang pengasuhan digital untuk tetap mendapat informasi. 15. Prioritaskan tidur nyenyak, tetapkan rutinitas waktu tidur tanpa perangkat untuk meningkatkan kualitas tidur, mendidik tentang pentingnya tidur untuk kesehatan dan kesejahteraan secara keseluruhan. Ajarkan juga bagaimana memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Jangan sampai secara financial lebih besar pengeluaran daripada pendapatan. Agar mereka bisa menunda keinginan dan rubah menjadi motivasi. Perlu diingat, tujuannya adalah untuk memberikan bimbingan dan bantuan, bukan melakukan kontrol. Penting untuk menyesuaikan pendekatan ini agar sesuai dengan kebutuhan dan prinsip unik keluarga Anda. Selain itu, mengakui aspek manfaat teknologi digital dan membantu remaja dalam memanfaatkannya untuk pengembangan pribadi dan pendidikan juga sama pentingnya. Selain itu juga sebagai role model di rumah sudah pasti Anda bisa mengambil manfaat terlebih dahulu dari online course ini. Jika diperlukan dukungan konseling online bersama tim psikolog kami, dapat hubungi WhatsApp Customer Service Sukses Karirku. Terima kasih sudah mengikuti topik ini sampai akhir. Kita lanjutkan dengan topik di video lainnya. Semoga bermanfaat dan remaja kita dapat mencapai sukses dan berbahagia.